Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metariani Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi khusus, yaitu tentang persamaan Lisandri. Berikut videonya. Baiklah, pada video ini kita akan mempelajari tentang fungsi khusus. Fungsi khusus. Mengapa disebut dengan fungsi khusus? Nah, fungsi khusus ini disebut dengan fungsi khusus karena mempunyai solusi yang berbentuk deret polinom. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan Lisandri. Yang kedua ada persamaan Bessel. Yang ketiga ada persamaan Hermite. Yang keempat ada persamaan Laguerre. Bentuk umum dari persamaan Lisandri sebagai berikut. Lalu ada persamaan Bessel, ada persamaan Hermite, ada persamaan Laguerre. Nah, ini bentuk umumnya. Pada video ini kita akan belajar tentang persamaan Lisandri. Apa aja yang bakal kita pelajarin, yaitu ada bentuk persamaan diferensialnya, yang kedua ada bentuk solusi dari persamaannya, yang ketiga kegunaan persamaan diferensial Lysander. Sebelum kita masuk ke persamaan Lysander, kita akan membutuhkan materi tentang deret pangkat untuk dapat menyelesaikan persamaan Lysander. Nah, di sini ada contoh deret pangkat, yaitu dy per dx sama dengan dxn sama dengan 2xy. Jika kita asumsikan pada persamaan diferensial tersebut mempunyai solusi berbentuk deret. Nah, di mana bentuk umum dari deret pangkat itu sebagai berikut. Nah, bentuk umumnya itu berupa y sama dengan sigma an x pangkat n sama dengan A0 plus A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4 seterusnya sampai ANx pangkat n. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, kita harus mencari AN atau koefisien dari pangkat X. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendiferensialkan Y ini. Ketika didiferensialkan, maka dapatlah bentuk deret sebagai berikut, yaitu jika A0 diturunkan, yaitu 0, A1x, ingat untuk menurunkan indeks kali pangkat kurang 1, jadinya 1 A1x pangkat 1 indeks kali pangkat. Nah, 1 dikali 1 di sini, lalu pangkat kurang 1 x pangkat 1 dikurang 1, jadi kan x pangkat 0, jadi x nya itu 1, makanya di sini A1 dan seterusnya. Nah, setelah diturunkan ini, kita turunkan kembali. Lalu setelah kita dapat persamaan ini, kita substitusikan ke persamaan satu yang ini, sehingga didapat persamaan, yaitu y aksen sama dengan 2A0x plus 2A1x kuadrat plus 2A2x pangkat 3 seterusnya sampai 2AN kali x pangkat n plus 1. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita jabarkan ruas kiri sama dengan ruas kanan.
dimana ruas kirinya itu Y aksen dan ruas kanannya itu 2X Y. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan Y yang tadi. Y aksennya kan diperoleh 0 ditambah A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat ditambah 4A4X pangkat 3 ditambah sampai dengan NaN X pangkat N-1 sama dengan ruas kanannya 2X, Y-nya dimasukin A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 plus A4 X pangkat 4 ditambah sampai dengan AN X pangkat N. Nah, jadi diperoleh ruas kanannya itu 2X A0 dikali lalu ditambah 2A2X kuadrat ditambah 2A2X pangkat 3 ditambah 2A3X pangkat 4 ditambah 2A4X pangkat 5 sampai dengan 2 AN X N plus 1. Nah, kan di sini 0, di sini A1. Karena dia tidak mempunyai variabel X, maka A1-nya sama dengan 0. Makanya di dalam PPT-nya itu kan A1 sama dengan 0. Nah, lalu 2A2X sama dengan, jadi yang sama-sama mempunyai X, jadi 2A2X sama dengan 2A0X. Maka A2-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini A0-nya sama dengan 0. Lalu yang ini lagi 3A3X kuadrat sama dengan 2A2X kuadrat. Di sini tadi kan A2-nya sama dengan 0, maka A3-nya juga sama dengan 0. Lalu ini 4A4X pangkat 3 sama dengan ini 2A2X pangkat 3. Nah, jadi ini bisa diubah menjadi 4A4X pangkat 3 sama dengan ini, bisa diganti dengan nilai yang ini, sehingga diperoleh 2A0 X kali X kuadrat gitu loh. Jadi A4 sama dengan ini, nanti jadi A pangkat 3 2A0 X pangkat 3 per 4. Jadi A4 sama dengan A0 X pangkat 3. Salah, ini X nya dicoret. Jadi 2 karena ini dicoret. Begitu penjabarannya. Setelah penjabaran tadi, maka diperolehlah A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0, dan A4 sama dengan setengah A0, atau NaN sama dengan 2AN min 2. Jadi kita tinggal masukin N-nya. Lalu untuk bentuk umum persamaan Lysander yaitu sebagai berikut, dan bentuk solusinya dari persamaan diferensial Lysander. Jadi kita akan mencari dari mana solusi
bentuk umum dari solusi ini. Nah, akan kita jabarkan satu persatu. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada tabel. Nah, persamaan 2, 3, 4, persamaan 2, 3, dan 4 disubstitusikan ke persamaan 5, yaitu ini. Dimana pada kolom pertama yaitu merupakan persamaan 5 atau persamaan Lysander atau Lysandri, dimana Y 2 aksen dan min X kuadrat Y 2 aksen itu hasil perkalian dari 1 min X kuadrat dikali X 2 aksen dan seterusnya. Lalu pada baris pertama Y 2 aksen kan merupakan nilai ini. Kolom kedua yaitu berupa konstanta. Pada Y 2 aksen konstantanya itu berupa 2A2, di mana ini merupakan konstanta karena tidak mempunyai variabel X. Lalu untuk kolom ketiga yang mempunyai X yaitu 6A3 dan begitu seterusnya. Lalu untuk min X kuadrat Y 2 aksen pada kolom ini tidak mempunyai nilai karena ketika pada rumus ini atau persamaan ini dimasukkan nilai Y 2 aksennya dan dikali dengan min X kuadrat yang nilainya di sini X mempunyai X kuadrat, yaitu pada ini, maksudnya kita masukkan nilai Y 2 aksen dimasukkan sehingga ini menjadi min X kuadrat dikali 2A2. Tetapi konstanta itu tidak mempunyai variabel X dan di sini variabel X-nya cuma 1. Sedangkan jika nilai Y aksen 2 aksennya dimasukkan itu mempunyai variabel X kuadrat. Sedangkan variabel X kuadrat itu berada di kolom sini. Sehingga ketika kita masukkan nilai ini ke dalam rumus ini, nah hasilnya ini. Begitu seterusnya. Lalu untuk baris ketiga min 2x Y aksen, kita masukkan nilai Y aksennya. Ketika kita masukkan nilai Y aksen, 2x kali 0, 0, 2x kali A1, sehingga hasilnya min 2x A1, min 2x A1, sedangkan jika mempunyai variabel X itu bukan konstanta dan yang variabel X itu pada kolom ketiga sehingga hasilnya min 2 A1. Begitu seterusnya. Lalu begitu pula dengan baris keempat. Tinggal kita masukin nilai Y-nya. Lalu pada tabel ini kita jumlahkan untuk mendapatkan konstanta koefisien 1, ini jadi koefisien 2, ini koefisien 3, dan ini koefisien 4, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dimana pada konstanta X ketika dijumlahkan mendapatkan hasil A2 sama dengan min L dikali L plus 1 per 2 kali A0. Begitu seterusnya.
hasil A3 seperti ini, A4 seperti ini, A5 seperti ini, dan AN plus 2 mendapatkan hasil ini. Untuk lebih jelasnya akan kita jabarkan secara tertulis untuk koefisien X pangkat 3 dan nilai Xn. Untuk contoh penjabaran dari hasil A tersebut, kita ambil contoh pada kolom ke-5 atau X pangkat 3. Nah, ketika dijumlahkan X pangkat 3 jadi 20 A pangkat 5 ditambah buka kurung 2 min 12 A pangkat A3 ditambah L kali L plus 1 dikali A3 sama dengan 0. Lalu 20 A5 min 12 A3 kita kalikan menjadi L kuadrat plus L kali A3 sama dengan 0. Kita jabarkan lagi menjadi ini dikalikan jadi A3 L kuadrat A3 ditambah L A3 sama dengan 0. Nah, ini A3-nya dapat kita keluarkan. Jadi 20 A5 min tambah minus 12 ditambah L kuadrat plus L A3. Yang ini kita faktorkan menjadi 20 A5 plus L plus 4 L min 3 A3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, A5 sama dengan minus L plus 4 L min 3 A3 per 20. Kita masukkan nilai A3 yang telah diketahui tadi, sehingga A5 sama dengan min L plus 4 L min 3, nilai A3 nya min L plus 2 L min 1 A1. Ini per 20, ini per 6, sehingga didapatkan nilai A5 yaitu ini minus kali minus sama dengan plus L plus 4 L min 3 L plus 2 L min 1 kali A1 per 20 perkalian 5 dikalikan 4 6 perkalian 3 kali 2. Ini bisa menjadi 5 faktorial. Untuk penjabaran X pangkat N dapat kita tuliskan kan penjumlahannya yaitu N plus 2 dikali N plus 1 dikali AN plus 2 dikurang N kali N min 1 dikali AN dikurang 2N kali AN ditambah L kali L plus 1 dikali AN sama dengan 0. Lalu dapat kita jabarkan menjadi N plus 2 kali N plus 1 kali AN plus 2. Ini dikalikan jadi min N kuadrat min N kali min 1 plus N AN dikurang 2N AN ditambah ini juga dikalikan L kuadrat plus L AN sama dengan 0. Nah, untuk yang mempunyai AN, AN-nya dikeluarkan. Jadi dapat kita tuliskan menjadi N plus 2 kali N plus 1
kali AN plus 2, ini tidak karena ini N plus 2. Nah, sehingga yang mempunyai AN dapat digabungkan menjadi min N kuadrat plus N min 2N plus L kuadrat plus L AN sama dengan 0. Nah, yang di dalam ini dapat kita sederhanakan menjadi L kuadrat plus L min N kuadrat N min 2N menjadi min N. Ini dapat kita faktorkan L min N L plus N plus 1. Nah, ini sederhana dari ini, sehingga dapat kita tulis N plus 2 N plus 1 AN plus 2 ditambah L min N L plus N plus 1 AN sama dengan 0. Ini dapat kita tuliskan, selain AN plus 2 dapat kita pindah ruas menjadi min L min N kali L plus N plus 1 AN sama dengan per N plus 1 N plus 2 N plus 1. Inilah nilai AN plus 2. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa solusi untuk persamaan pertama adalah jumlah dari dua deret pangkat yang mengandung dua koefisien A0 dan A1 yang ditentukan dengan syarat-syarat awal atau kondisi tertentu. Sehingga ketika kita menjumlahkan A0 plus A1 plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 ditambah seterusnya sampai AN X pangkat N diperoleh ketika kita memasukkan nilai A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, dan A2X kuadrat sama dengan A2 nya dimasukkan, kan tadi A2 nya nilainya min L dikali L plus 1 per 2 dikali A0, sehingga A0 nya keluar. Ini nilai A2, lalu ini nilai A4, dan ini nilai A3, dan ini nilai A5. Kesimpulannya yaitu persamaan diferensial Lisandri dapat dinyatakan dalam dua bagian, yaitu bagian koefisien A0 dan koefisien A1. Dengan A0 merupakan himpunan dari X pangkat genap, karena tadi di sini merupakan A2 dan ini A4, jadi himpunan dari pangkat genap. Dan A1 merupakan himpunan dari pangkat ganjil, karena ini tadi merupakan dari A3 dan ini adalah A5. Selanjutnya yaitu polinom Lisandri. Polinom Lisandri merupakan solusi dari persamaan diferensial Lisandri yang dinotasikan dengan PLX, di mana L merupakan suatu konstanta sembarang. Nah, apabila L-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan A0 plus deret pangkat dengan koefisien A1. Lalu, apabila L sama dengan 1, maka Y sama dengan A1X.
plus deret pangkat dengan koefisien A0. Apabila L sama dengan 2, maka Y sama dengan A0 dikali 1 min 3x kuadrat plus deret pangkat dengan koefisien A1. Apabila L sama dengan 3, maka Y sama dengan A1 dikali X min 5/3 X pangkat 3 plus deret pangkat dengan koefisien A0. Dimana ketika A0 dan A1 dipilih sehingga Y1 apabila A0, A1 dipilih, Y sama dengan 1 jika X sama dengan 1. Ini tuh merupakan syarat dari polinom. Dimana syaratnya itu dapat dituliskan dengan PLX sama dengan P1 1, sini 1 karena tadi X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, persamaan ini sangat berguna ketika kita akan mencari polinom misandry. Solusi untuk persamaan diferensial adalah persamaan 6 yang dapat dituliskan Yx sama dengan A0 Y1 X plus A1 Y2, di mana A0 Y1 merupakan bagian yang berpangkat genap dan A1 Y2 merupakan bagian yang berpangkat ganjil. Dengan Y1 dapat kita cari menggunakan persamaan ini. Persamaan ini diperoleh dari ketika kita mencari nilai yang di dalam tabel. Nah, itu nilainya dari situ. Ini merupakan A2 dan ini adalah A4. Sedangkan untuk Y2 dapat dicari dengan persamaan ini. Ini didapatkan dari A3 dan ini adalah A5 yang telah kita jabarkan pada tabel. Nah, maka polinomnya ketika L sama dengan 0, Y sama dengan A0. Maka kan syarat polinom tadi Y sama dengan 1 jika X sama dengan 1. Maka ketika Y-nya dimasukkan 1, A0-nya sama dengan 1. Sehingga polinom dari L sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, untuk L sama dengan 1, Y-nya dimasukin dan nilai X-nya juga dimasukin. Sehingga A1 sama dengan 1, maka P1X sama dengan X. Kita lihat ulang bentuk rumus ini. Untuk L sama dengan 1 kan Y sama dengan A1X. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa ini tuh sama saja seperti nilai Y. Jadi dapat kita ketahui kalau P1X sama dengan X. Lalu untuk L2 tadi rumusnya Y sama dengan A0 dikali 1 min 3X kuadrat. Nah, masukkan nilai Y sama dengan 1, masukkan nilai X, sehingga dapat kita ketahui kalau A0 sama dengan min setengah. Lalu kita masukkan ke syarat polinomnya atau bentuk polinomnya.
sehingga didapatkan min setengah dikali 1 min 3x kuadrat. Nilai x-nya diganti ini dikali silang terlebih dahulu, lalu dikalikan ke dalam, sehingga dapat diperoleh nilai P2x sama dengan 3/2x kuadrat min setengah. Nilai min setengah ini diperoleh dari ini. Jadi untuk A0-nya diganti dengan min setengah. Lanjut untuk L3. L3 bentuknya Y sama dengan A1 dikali X min 5/3 X pangkat 3. Nah, kita cari nilai A1-nya sehingga diperoleh A1 sama dengan min 3/2. Nah, pada rumus ini A1-nya kita ubah menjadi min 3/2 sehingga kita mendapatkan nilai polinomnya untuk L sama dengan 3, yaitu P3X sama dengan 5/2X pangkat 3 min 3/2X. Nah, bentuk polinom telah dijabarkan sebagai berikut hasilnya. Untuk caranya tadi setelah saya jelaskan. Nah, dari bentuk polinom ini akan didapatkan grafik seperti ini. Ada rumus Rodriguez, di mana rumus Rodriguez ini merupakan cara lain untuk memperoleh polinom Legendre. Persamaannya sebagai berikut, yaitu PLX sama dengan 1/2 pangkat L dikali L faktorial dikali D pangkat L per DX pangkat L dikali X kuadrat min 1 pangkat L. Nah, untuk mencari hasilnya, tinggal kita masukin nilai L ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh ketika L sama dengan 0, maka P0X sama dengan 1/2 pangkat 0 dikali 0 faktorial, dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai 1. Sehingga P0X sama dengan 1. Lalu untuk L sama dengan 1, ketika dimasukkan nilai L-nya sama dengan 1, akan diperoleh nilai setengah kali 2X. Maka hasil polinomnya P1X sama dengan X. Jangan lupa ini harus diturunkan karena untuk menghilangkan D pangkat L per DX pangkat L. Jadi fungsi atau bagian yang ini diturunkan. Untuk P2 seperti itu juga, nilai L-nya dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil P2X sama dengan 3/2 X pangkat 2 min setengah. Untuk penjabaran pada L sama dengan 3, yaitu rumus PLX kan sama dengan 1/2 pangkat L kali L faktorial dikali D pangkat L per DXL dikali X kuadrat min 1 pangkat L. Nanti untuk menghilangkan ini, bagian sini akan diferensialkan. Lalu kita masukkan nilai L sama dengan 3, sehingga
1 per 2 pangkat 3 dikali 3 faktorial D3 per dx pangkat 3 dikali x kuadrat min 1 pangkat 3 1/2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, jadi 8, 3 faktorial 3 kali 2 6, D pangkat 3 dx pangkat 3. Kita jabarkan ini terlebih dahulu. X kuadrat min 1 x kuadrat min 1 dikali x kuadrat min 1, sehingga diperoleh x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1 dikali lagi dengan x kuadrat min 1 dikalikan jadi x pangkat 6 min x pangkat 4 min 2x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus x kuadrat min 1. X pangkat 6 ini dapat kita jumlahkan menjadi min 3x pangkat 4, ini jadi plus 3x pangkat 2 min 1. Hasil ini dapat kita masukkan ke sini. Jadi ini x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya. Ini kita turunkan d kuadrat dx kuadrat karena telah diturunkan satu kali menjadi 6x pangkat 5 min 12x pangkat 3 plus 6x. Ini sama dengan 0. Lalu kita turunkan lagi 30x pangkat 4 min 36x kuadrat plus 6. Kita turunkan sekali lagi agar d per dx nya hilang. Jadi 120x pangkat 4 72x ini sama dengan 0. Nah, ini dapat kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya untuk P 3x yaitu L sama dengan 3 setelah disederhanakan menjadi setengah 5x pangkat 3 min 3x. Begitu cara penjabarannya, begitu pula untuk nilai L selanjutnya. Bentuk fungsi pembangkit polinomial Lisandri yaitu Vxh sama dengan 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat setengah, di mana h mutlak lebih kecil dari 1. Disebut sebagai fungsi pembangkit karena dari fungsi ini dapat dibangkitkan polinom Lisandri sehingga Vxh sama dengan P0x ditambah HP1 x ditambah h kuadrat P2 x plus sampai seterusnya sama dengan, atau bisa kita tulis sama dengan sigma L sama dengan 0 tak hingga h pangkat L dikali PL x, di mana PL nya merupakan polinom Lisandri. Nah, bagaimana pembuktian dari fungsi pembangkit? Dapat kita misalkan 2xh min h kuadrat sama dengan y, maka Vy sama dengan 1 min y pangkat min setengah. Bentuk deret binomialnya yaitu ini kita menggunakan rumus perluasan fungsi dalam bentuk deret. Ada di buku BOAS 2 halaman 24. Jika kalian ingin mengulang materinya, di sini langsung saja 1 plus x pangkat p sama dengan 1 plus px ditambah p kali p min 1 x kuadrat per 2 faktorial ditambah P dikali P min 1 dikali P min 2
dikali X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah seterusnya. Dari bentuk ini dapat kita tulis, kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan min Y dan nilai P-nya sama dengan min setengah. Maka setelah kita jabarkan diperoleh hasil P0X plus HP1X plus H kuadrat P2X ditambah seterusnya. Dan ini merupakan persamaan ke-11. Persamaan 11 ini merupakan pembuktian bahwa fungsi pembangkit tersebut sesuai untuk beberapa suku polinom Lisandri. Nah, untuk pembuktian PL 1 untuk pembuktian PLX pada persamaan ke-10 adalah polinom Lisandri yang mempunyai sifat PL1. Jadi pembuktian ini guna untuk membuktikan bahwa PLX pada persamaan ke-10 adalah polinom Lisandri. Nah, pembuktian ini dilakukan dengan mengambil X sama dengan 1 pada persamaan 9 dan 10, sehingga nilai V sama dengan 1 min 2H plus H kuadrat min setengah sama dengan 1 per akar 1 min 2H plus H kuadrat. Nah, ini dapat kita faktorkan sehingga hasilnya ini sama saja seperti 1 min H kuadrat, sehingga kuadrat dapat dicoret sehingga hasilnya 1 per 1 min H. Dengan perluasan deret 1 plus X pangkat P diperoleh hasil ini. Ini menggunakan perluasan deret 1 plus X pangkat P, di mana 1 merupakan P0, H merupakan P1H, dan H kuadrat sama dengan P2. Di mana P0X sama dengan 1, maka P01 sama dengan 1. P1X sama dengan X, maka P11 sama dengan 1. Dan P2X sama dengan setengah kali 3X kuadrat min 1, maka P21 sama dengan 1. Untuk membuktikan PLX memenuhi persamaan Lisandri, gunakan identitas ini, dimana ketika persamaan 10 disubstitusikan ke persamaan ini diperoleh hasil seperti ini, dimana HLPL 2 aksen merupakan do kuadrat V per do X kuadrat, HLPL aksen X merupakan do V per do X, dan L kali L plus 1 kali H pangkat LPL X merupakan H do kuadrat per H kuadrat dikali HV. Nilai ini merupakan sehingga didapatkan persamaan yang merupakan persamaan dengan identitas H, sehingga koefisien setiap pangkat H harus 0. Jika koefisien H pangkat
L sama dengan 0, maka kita peroleh 1 min X kuadrat PL 2 aksen X min 2X PL aksen X min L kali L plus 1 PLX sama dengan 0, dimana ini merupakan persamaan Lisandri, sehingga terbukti bahwa fungsi PLX pada persamaan 10 sesuai dengan persamaan Lisandri. Lalu selanjutnya ada hubungan rekursi. Hubungan rekursi merupakan hubungan antara satu polinom Lisandri dengan polinom yang lain. Contohnya, tentukan P2X jika diketahui P0 X sama dengan 1 dan P1X sama dengan X. Nah, kita dapat menggunakan hubungan rekursi dengan bentuk LPL X sama dengan 2L min LX PL min 1X min L min 1 PL min 2X. Untuk kita masukkan L sama dengan 2, sehingga diperoleh hasil P2X sama dengan setengah 3X kuadrat min 1. Ini sama seperti saat kita mencari polinom dengan cara biasa, hasilnya sama. Lalu selanjutnya ada ortogonal fungsi Lisandri. Bentuk ortogonal fungsi Lisandri yaitu integral min 1 sampai dengan 1 PLX dikali PMX dx sama dengan 0, kecuali untuk L sama dengan M. Buktinya sebagai berikut. Dapat kita lihat kan persamaan ini kecuali L sama dengan M. Ketika kita masukkan nilai L tidak sama dengan M, maka dapat kita jabarkan, di mana P1X sama dengan X dan P2X sama dengan min setengah 3X kuadrat min 1. Ini nilai dari polinom, sehingga didapatkan hasil integral min 1 sampai dengan 1 PLX dikali PMX dx, yaitu kita masukkan nilai P1 nya X dan P2 nya M kan sama dengan 2, nilai P2X nya sama dengan 3/2X kuadrat min setengah dx. Nah, ini kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh 3/2X pangkat 3 min setengah X. Lalu kita integralkan sehingga hasilnya 0. Ketika L-nya sama dengan M, yaitu 1, akan diperoleh hasil 2/3. Untuk penjabarannya sama seperti di atas. Jadi, pada ortogonal fungsi Lisandri itu hasilnya tidak sama dengan 0 ketika L-nya sama dengan M. Selain L sama dengan M seperti ini, maka hasil persamaan ini sama dengan 0. Lalu ada normalisasi polinom Lisandri. Pada vektor satuan, normalisasi mempunyai rumus sebagai berikut. Nah, ketika ada persamaan seperti ini, maka dapat kita ketahui jika AX dinormalisasi dalam selang AB, maka AX dikali dengan 1/n. Setelah dinormalisasi, AX per N nilainya sama dengan 1. Ketika ini dinormalisasikan dengan 1/n, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, 1/n ini disebut sebagai faktor normalisasi. Lalu pada polinom Lisandri, normalisasinya dapat dijabarkan ketika ada
persamaan ini sama dengan 1/2L plus 1 per 2 sama dengan 2/2L plus 1. Ketika PL-nya dinormalisasi, maka N sama dengan akar 2/2L plus 1. Sehingga faktor normalisasinya yaitu akar 2L plus 1/2. Selanjutnya ada fungsi Legendre asosiasi. Bentuk persamaannya yaitu 1 min X Y 2 aksen min 2X Y aksen ditambah L kali L plus 1 dikurang M kuadrat per 1 min X kuadrat dikali Y sama dengan 0 dengan M kuadrat lebih kecil sama dengan L kuadrat. Solusinya yaitu menggunakan persamaan Y sama dengan 1 min X kuadrat pangkat M per 2 dikali dm per dxm dikali plx. Solusi ini disebut fungsi Legendre yang diasosiasikan, yang dituliskan sebagai berikut. Dituliskan dengan persamaan ini. Kita juga dapat menggunakan formula Rodriguez yaitu sebagai berikut. Nah, sehingga fungsi PLMX untuk setiap M merupakan himpunan fungsi-fungsi yang ortogonal pada selang min 1, 1, sehingga diperoleh hasil atau diperoleh persamaan integral min 1 sampai dengan 1 PL pangkat M X dikali PN pangkat M X dikali dx sama dengan 0 di mana L tidak sama dengan N. Persamaan diferensial biasa Legendre diasosiasikan sering juga ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Dengan X sama dengan cos theta. Kegunaan persamaan Legendre yaitu contoh aplikasinya yang pertama potensial listrik dari muatan listrik atau distribusi muatan listrik atau dipol listrik. Yang kedua ada persamaan gelombang Schrödinger pada fisika kuantum, solusi bentuk harmonik sferis pada bagian sudut azimut. Contoh soalnya telah dijabarkan pada penjelasan di atas ketika kita mencari solusi polinom untuk L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan L sama dengan N. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang persamaan Legendre. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.